Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hamzah Kurniawan, mahasiswa Pendidikan Teknik Bangunan Universitas Negeri Jakarta. Kali ini saya akan menjelaskan penugasan dari dosen tentang analisis kompetensi dasar, menghitung rencana anggaran biaya dalam mata pelajaran rencana anggaran biaya di sekolah menengah kejuruan. Tugas ini saya kerjakan untuk memenuhi nilai ujian tengah semester mata kuliah strategi media dan pembelajaran. Baik, yang pertama kita bahas definisi dari rencana anggaran biaya. Rencana anggaran biaya adalah jumlah biaya yang diperlukan untuk menghitung bahan, upah, dan biaya lain yang terkait dengan pelaksanaan pembangunan atau proyek. Perkiraan biaya untuk jenis bangunan yang sama dapat bervariasi karena harga bahan dan biaya tenaga kerja berbeda-beda di berbagai daerah. Misalnya, upah buruh di Jakarta berbeda dengan upah buruh di Bandung. Demikian juga berlaku untuk bahan material di daerah tertentu ya. Seperti harga genteng di Jakarta berbeda dengan harga genteng di Bandung. Nah, tujuan RAB di sini adalah untuk mengetahui harga suatu bahan atau barang pekerjaan di daerah tertentu. Hal ini dibuat sebagai pedoman atau panduan untuk pengeluaran maupun pengembangan yang diperlukan dalam masa pembangunan. Selain itu, RAB bermaksud untuk menetapkan rancangan atau rencana anggaran biaya dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai ketentuan di daerah masing-masing. Lanjut, berdasarkan tujuan RAB, merupakan hal yang patut dipelajari oleh peserta di sekolah menengah kejuruan secara maksimal karena sangat penting perannya untuk pembangunan bangunan atau proyek. Dan efeknya yang terjadi tentunya SMK harus mengembangkan pembelajaran pada kompetensi dasar ini untuk mencapai pembelajaran yang optimal. Dan efeknya lagi untuk hal itu, salah satu solusi untuk mencapai pembelajaran optimal tersebut yang bisa dipakai adalah menggunakan model pembelajaran project based learning. Apa itu project based learning? Nah, model pembelajaran ini adalah model pembelajaran yang berfokus pada pembelajaran berbasis proyek, di mana peserta didik meningkatkan, mengembangkan potensi mereka melalui proyek atau tugas. Dan ada menurut Lestari tahun 2015, karena peserta didik memiliki kesempatan untuk bekerja secara mandiri secara proses pembelajaran, peserta didik tersebut akan lebih fokus pada suatu masalah dan mengenal dirinya lebih baik. Sehingga peserta didik dapat mengetahui atau mengembangkan potensi yang ada pada dirinya. Selain itu, peserta didik dapat berkolaborasi atau bekerja sama dengan temannya untuk memecahkan masalah atau menyelesaikan proses proyeknya. Sehingga muncul pula rasa tanggung jawab dan empati pada setiap peserta didik. Nah, dengan mengadopsi model pembelajaran ini, peserta didik akan lebih mampu mengembangkan diri dan pikirannya, sehingga dapat juga mengembangkan sifat-sifat seperti tanggung jawab, empati, kemandirian, disiplin, dan hal itu dapat muncul di diri masing-masing peserta didik. Ini menurut Amiruddin dan kawan-kawan tahun 2015. Jadi sedikit saya jelaskan di sini, model pembelajaran project based learning adalah siswa memiliki kesempatan untuk mengelola tugasnya dengan sendirinya. Dan peran guru di sini adalah untuk fasilitator saja, di mana guru hanya membimbing dan memonitoring pekerjaan siswanya dalam proyek tersebut. Nah, lanjut, sekarang kita bahas sintaks model pembelajaran project based learning pada kompetensi dasar menghitung rencana anggaran biaya dalam mata pelajaran rencana anggaran biaya di SMK. Yang pertama ada
fase start with the essential question, yaitu pertanyaan mendasar serta penentuan proyek, menghitung rencana anggaran biayanya. Di sini aktivitas guru hanya memfasilitasi peserta didik untuk bertanya dan menjawab terkait persiapan dalam menghitung rencana anggaran biaya. Dan aktivitas peserta didik mengajukan pertanyaan sebagai bahan referensi perhitungan proyeknya. Yang kedua ada fase design a plan for the project. Jadi di fase ini merencanakan langkah-langkah penyelesaian proyek, menghitung proyeknya. Di sini guru memfasilitasi peserta didik untuk merancang langkah-langkah kegiatan penyelesaian proyeknya. Dan aktivitas siswa, peserta didik merancang langkah-langkah kegiatan penyelesaian rencana proyeknya. Dan yang ketiga, lanjut, ada create a schedule. Jadi perlu disusun jadwal pelaksanaan menyelesaikan proyeknya. Dan guru memberikan pendampingan kepada peserta didik melakukan penjadwalan semua kegiatan pekerjaan proyeknya. Dan peserta didik membuat jadwal semua kegiatan yang telah dirancangnya. Jadi proyek ini akan dilakukan secara bertahap dan akan dibuat penjadwalannya untuk menyelesaikan tugas proyeknya untuk menyelesaikannya. Dan yang keempat ada monitor the status and the progress of project. Jadi guru memfasilitasi dan memonitor peserta didik dalam melaksanakan rancangan perhitungan proyeknya. Dan peserta didik melaksanakan rancangan perhitungan rencana anggaran biaya yang telah dibuat. Jadi di fase keempat ini siswa sudah melaksanakan tugasnya dan guru memonitor siswa. Yang kelima, akses outcome. Jadi penyusunan laporan ya di sini. Outcome yang dibuat apa? Penyusunan laporan dan presentasi publik hasil proyeknya. Guru memfasilitasi peserta didik untuk menyusun laporan. Kemudian memberi kesempatan untuk mempresentasikan dan mempublikasikan hasil proyeknya. Peserta didik menyusun laporan, kemudian mempresentasikan dan mempublikasi hasil proyeknya. Dan yang terakhir, ada evaluasi dan pengalamannya. Evaluasi proses dan hasil proyek, menghitung proyeknya. Di sini aktivitas guru dan peserta didik pada akhir proses melakukan refleksi terhadap aktivitas dan hasil tugas proyek, menghitung rencana anggaran biaya. Aktivitas siswanya juga sama dengan guru melakukan refleksi terhadap aktivitas dan hasil tugas proyek, rencana anggaran biaya. Dan yang ketiga, ada alasan dan argumentasi. Menurut saya, digunakan model pembelajaran ini karena berjalan selaras dengan kompetensi dasar menghitung rencana anggaran biaya yang memiliki sifat pemberian tugas yang kompleks dan bertahap, sesuai sintaks project-based learning ini. Keselarasan ini dilaksanakan agar menciptakan pembelajaran yang optimal, efektif, dan efisien untuk peserta didik pada kompetensi dasar ini. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan tolong dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.